Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam kuliah elusidasi struktur, dan hari ini kita akan membahas tentang spektrometri massa. Ya, saya akan mulai share screen. Ya, apa sih spektrometri massa? Ya, spektrometri massa ini adalah salah satu metode spektroskopi ya yang bisa digunakan untuk membantu melakukan elusidasi struktur atau melakukan penentuan struktur suatu senyawa. Ya. Nah, kalau dari namanya spektrometri massa, ya maka spektrometri ini akan berlandaskan atau berdasar pada massa dari molekul atau fragmen-fragmennya. Ya. Nah, spektrometri massa ini tidak seperti metode spektroskopi yang lain. Dalam spektrometri massa, ini tidak melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dan materi. Kalau pada beberapa metode spektrometri yang sebelumnya, misalnya Anda pada spektrometri UV, di mana di sana akan ada interaksi antara materi atau molekul dengan radiasi elektromagnetik UV. Ya, kalau pada IR itu akan ada interaksi antara molekul-molekul dengan radiasi elektromagnetik pada daerah inframerah, maka pada spektrometri massa ini tidak ada radiasi elektromagnetik yang digunakan. Jadi pada spektrometri massa ini dasarnya adalah massa dari molekul atau fragmen-fragmennya. Nah, spektrometer massa ini adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul berdasarkan perhitungan massa dari molekul itu serta pola fragmentasinya. Ya, jadi nanti akan kita pelajari bagaimana dasar dari spektrometri massa ini, di mana penentuan struktur itu berdasarkan massa dari molekul itu dan pola fragmentasinya. Di mana pola fragmentasi dari suatu molekul itu ketika dia ditembak dengan suatu elektron berenergi tinggi, maka dia akan mempunyai pola yang khas. Ya, nah ini bisa digunakan sebagai data untuk membantu penentuan struktur suatu senyawa. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang prinsip dasar dari spektrometri massa. Ya. Dalam spektrometri massa, molekul sampel itu akan diubah menjadi fase uap. Ya, diubah menjadi fase uap, kemudian dibombardir dengan elektron berenergi tinggi dengan energi 70 elektron volt. Kemudian penembakan dengan elektron ini akan menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul itu. Yang lepas hanya satu elektron dari molekul. Sehingga molekul yang ditembak dengan elektron tadi akan kehilangan satu elektronnya, sehingga menjadi suatu kation radikal. Karena yang lepas hanya satu elektron, maka molekul tadi akan menjadi radikal positif atau kation radikal. Ya, seperti ini misalnya, ini M ini adalah molekul, kemudian ditembak dengan elektron berenergi tinggi, ya. Nah, satu elektron dari molekul ini itu akan lepas. Ini lepas menjadi, makanya tadinya elektron satu aja, kemudian menjadi 2 elektron. Nah, molekul ini kehilangan satu elektronnya, sehingga dia menjadi radikal positif atau menjadi kation radikal. Nah, kation radikal ini mengandung semua atom-atom dari molekul asal, ya minus satu elektron, dan disebut sebagai ion molekul atau molekular ion, dan dinyatakan dengan lambang M+ radikal. Kation radikal ini karena dia mengandung semua atom dari molekul asal, maka kation radikal ini nanti bobotnya itu sama dengan molekul asalnya. Karena kita tahu ya elektron itu masanya sangat kecil sehingga dia diabaikan, ya, tidak akan terlalu mengurangi dari bobot molekul ini, ya, sehingga dianggap masih bobotnya sama. Nah, nanti ini akan kita dapatkan ya, karena yang terbaca dalam spektrometri massa itu adalah massa-massa atau fragmen-fragmen yang bermuatan,
Maka yang terbaca nanti adalah ini, ion molekul ini atau molecular ion. M yang netral dia tidak akan terbaca, tetapi yang terbaca ini. Sehingga nanti salah satu informasi penting yang kita bisa dapatkan dari MS itu adalah bobot molekul dari ion itu. Bobot molekul dari molekul yang kita teliti. Nah, ini misalnya, ini adalah suatu butanon, ya ditembak dengan satu elektron berenergi tinggi, maka elektron valensi dari molekul ini, di mana ini yang lepas adalah elektron dari O. Kenapa elektron dari O? Karena O ini punya elektron terluar yang tidak berikatan. Nah, ini sangat mudah untuk dilepaskan. Nah, ini maka butanon ini akan menjadi suatu radikal positif. Nah, radikal positif dari butanon ini yang disebut sebagai ion molekul. Ya. Sebagai hasil dari tabrakan dengan elektron berenergi tinggi, ion molekul ini akan mempunyai energi yang tinggi. Ya, ini ion molekul ini energinya sangat tinggi dan nanti akan bisa pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Yang fragmennya itu bisa berupa kation, bisa berupa radikal netral ataupun molekul netral. Seperti misalnya ini ya, ini radikal positif ya, atau ion molekul itu bisa akan pecah. Kalau pecah satunya menjadi M1 itu positif, maka M2 akan menjadi radikal netral. Ya. Kalau dia pecah satunya menjadi radikal positif, maka yang kedua harus menjadi molekul netral. Jadi radikal positif ini atau ion molekul ini dia akan bisa terpecah menjadi positif atau kation, radikal netral, atau bisa juga sebagai kation radikal, atau bisa sebagai molekul netral. Ya, jadi dalam fragmentasinya ini nanti dia juga tetap akan menganut jumlah elektron yang tetap. Nah, kemudian ion molekul, ion fragmen, dan ion radikal fragmen itu nanti di dalam MS itu akan dipisahkan menggunakan medan magnet sesuai dengan perbandingan massa dan muatannya dan menghasilkan arus listrik atau arus ion pada kolektor atau detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Nanti dia akan dikumpulkan dan akan dipisahkan berdasarkan massa dan muatannya. Kalau semakin banyak fragmen itu, maka nanti kelimpahannya akan lebih besar. Kalau kecil, maka kelimpahannya juga akan kecil. Sehingga ada kelimpahan relatif. Fragmen dengan MZ yang besar akan turun terlebih dahulu, diikuti fragmen dengan MZ yang lebih kecil. Partikel netral atau yang tidak bermuatan yang dihasilkan dalam fragmentasi tadi tidak terdeteksi secara langsung dalam spektrometer massa. Ya, tadi kan ada menghasilkan kemungkinannya ada radikal positif, bisa positif genap ya. Bisa juga radikal netral ataupun molekul netral. Nah, yang tidak bermuatan ini yang netral ya itu tidak akan terdeteksi di dalam MS. Contohnya ini misalnya kita mempunyai suatu ion molekul APC radikal positif, kemudian terfragmentasi. Pada fragmentasi pertama akan dihasilkan AB+ dan C radikal. Kemudian AB+ ini masih belum stabil, dia akan mengalami fragmentasi lagi menghasilkan A dan B+. Nah, nanti fragmen mana yang akan terlihat di dalam MS, yang akan terbaca di dalam MS, itu adalah fragmen-fragmen yang bermuatan. Ini ya. Jadi the mass spectrometer detects only A, B, C radikal positif, A, B positif, dan B+. Jadi hanya yang bermuatan saja, muatan positif. Ya. Nah, kebanyakan kation yang dihasilkan dalam spektrometer massa mempunyai muatan 1, sehingga M per Z secara langsung menunjukkan massa dari kation tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari MS
gambaran alat dari MS. Kalau suatu sampel diinjekkan ke dalam MS, ya, maka sampel itu akan diubah menjadi fase gas, ya, dia ubah menjadi fase gas di sini. Kemudian dia akan masuk dalam sebuah tabung, ya, tabung. Kemudian dia akan melewati di sini dia akan ditembak oleh elektron, ya, ditembak oleh elektron. Di sini ada sumber elektron, penghasil elektron atau elektron beam ini, yang dia akan menembaki gas dari molekul yang lewat di sini. Ya, ini ditembak dan kemudian dia akan dialirkan ke sebuah tabung lain, ya, yang di sini ditempatkan juga magnet. Di sini sudah berubah menjadi ion-ion, ya, dan fragmen. Nah, nanti di sini dia akan dipisahkan, ya, dipisahkan sesuai dengan bobot molekulnya. Ya. Dia akan terpisah sesuai dengan bobot molekulnya. Kemudian karena fragmen-fragmen tadi itu bermuatan, dia akan menghasilkan arus listrik, ya. Nah, arus listrik itu nanti yang akan dideteksi oleh recorder. Semakin banyak arus atau semakin banyak fragmen, maka dia akan menghasilkan arus yang besar dan ini kelimpahannya akan besar. Nah, ini ada recorder. Ini prosesnya, sampel diuapkan di bawah vakum, kemudian diionkan menggunakan berkas elektron. Ya, ion sampel dipercepat menggunakan medan listrik memasuki tabung penganalisis dan dilalukan dalam medan magnet. Dalam kekuatan medan magnet yang diberikan, nanti hanya ion-ion positif dan radikal positif yang akan difokuskan sampai ke detektor. Sedangkan ion-ion lain akan dibelokkan ke dinding tabung. Ion dengan MZ lebih besar akan mencapai detektor lebih dulu, kemudian diikuti dengan MZ yang lebih kecil. Tadi arus listrik itu akan timbul, ya, karena fragmen-fragmen tadi bermuatan. Nah, arus listrik yang diterima detektor itu akan diperkuat dan kemudian nanti akan terbaca di dalam recorder. Ya. Oke, nah kemudian tadi di dalam MS, dalam spektrometri massa, satu hal yang penting adalah ada proses ionisasi. Nah, di dalam MS itu ada beberapa cara untuk ionisasi. Ya. Kalau yang tadi kita sampaikan itu ionisasi menggunakan elektron berenergi tinggi, berkas elektron berenergi tinggi, maka itu disebut sebagai electron impact mass spectrometer, yaitu cara ionisasi dengan cara elektron impact. Nah, pola ionisasi ini, ya, menggunakan elektron yang berenergi tinggi dan kemudian molekul itu ditembak. Ya. Karena energinya tinggi, maka fragmentasi banyak, ya. Fragmen-fragmen itu akan terbentuk banyak. Kemudian kelimpahan dari ion molekul itu relatif kecil karena ion molekul itu energinya sangat tinggi sehingga biasanya ion molekul ini kecil. Intensitas puncak ion molekul kecil bahkan sering tidak nampak sehingga kadang menyulitkan dalam interpretasi spektra. Nah, kalau M plus radikal atau ion molekul ini kecil, bahkan tidak nampak, maka satu informasi yang penting dari molekul itu, yaitu bobot molekul, tidak kita dapatkan. Sehingga ini agak menyulitkan, ya. Makanya kemudian dibuat beberapa variasi bagaimana cara ionisasi agar menghasilkan ion molekul yang energinya tidak terlalu tinggi. Nah, cara kedua adalah dengan cara chemical ionization, ya, dengan ionisasi dengan cara CIMS. Pola ionisasi ini menggunakan gas, ya, menggunakan secara kimia menggunakan gas. Di sini digunakan metan atau isobutan atau amonia yang diionkan. Energi ionisasi ini akan lebih kecil dibandingkan EIMS, ya, sehingga fragmentasinya itu juga akan lebih kecil. Akhirnya nanti kelimpahan dari ion molekul itu akan relatif tinggi. Dalam spektra yang diionisasi menggunakan chemical ionisasi ini, ya, informasi mengenai BM molekul sampel itu diperoleh dari protonasi molekul.
Ya, jadi molekul itu diprotonasi, artinya ditempeli dengan satu proton. Sehingga nanti di dalam kalau digunakan teknik CIMS ini, harga M per Z yang diperoleh adalah 1 unit lebih besar dibandingkan BM yang sesungguhnya karena dia terprotonasi. Ya, atau dilakukan penempelan dengan proton. Nah, ini caranya, ini reagen ya, digunakan reagen, R itu adalah reagen, S itu sampel, maka reagen itu dibuat dulu, ya, dan kemudian dihasilkan reagen itu ditembak dengan elektron, kita hasilkan reagen yang radikal positif, ya radikal positif, kemudian ditempeli dengan reagen yang memiliki proton, nah didapatkan reagen yang terprotonasi. Nah, reagen yang terprotonasi ini nanti akan direaksikan dengan sampel, ya, dan proton itu akan dipindah ke sampelnya dan kita akan dapatkan sampel yang terprotonasi. Sehingga dalam teknik chemical ionization ini bobot molekulnya akan 1 unit lebih besar dari bobot molekul sesungguhnya. Nah, ini yang harus dijadikan perhatian ketika kita menggunakan informasi bobot molekul dalam elusidasi struktur. Oke, nah cara yang ketiga adalah fast atom bombardment, mass spectrometer. Pola ionisasinya menggunakan fast atom. Jadi ini tidak menggunakan elektron tetapi menggunakan atom yang dipercepat, yaitu misalnya digunakan atom-atom gas mulia, yaitu helium, neon, argon. Biasanya sampel dilarutkan dulu dalam suatu matriks, kemudian dibombardment dengan fast atom, misalnya neon. Ya. Oke, kemudian ada juga teknik menggunakan field disruption mass spectrometer. Ini pola ionisasinya menggunakan medan magnet. Sampel diletakkan pada filamen, kemudian dipanaskan secara gradual menggunakan medan listrik. Kemudian sampel yang diionisasi menggunakan elektron tunneling. Nah, dalam teknik FD itu karena di sini menggunakan Na, ion molekul itu akan ketempelan Na, maka nanti bobot molekulnya juga harus dipertimbangkan. Na itu bobot molekulnya atau bobot atomnya adalah 23. Kalau didapatkan ion molekulnya itu ketempelan Na, maka ion molekulnya, bobot ion molekul sesungguhnya adalah dikurangkan 23. Nah, ini tadi nomor 1 disebut sebagai hard ionization, nomor 2, 3, 4 disebut sebagai soft ionization. Tadi ya, kan nomor 1 itu menghasilkan ion molekul yang sangat tinggi energinya. Nah, yang lainnya itu dikembangkan untuk menghasilkan memang ion molekul yang lebih kecil energinya, ya, sehingga fragmentasinya tidak terlalu besar. Oke, nah kita akan lanjut ke bagaimana membaca spektrometri massa. Ini adalah contoh dari spektra massa suatu senyawa. Ya, ini adalah senyawa 24 dimetilpentana dengan bobot molekulnya 100. Ya, kita bisa dapatkan bobot molekul 100 ini karena ada molekular ion atau ion molekul itu di angka 100, sehingga kita simpulkan bobot molekul dari senyawa yang memiliki spektra ini adalah 100. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi apa di dalam kita membaca spektrometri massa? Yang pertama ini tadi ion molekul, ya, yang itu menunjukkan bobot molekul dari suatu senyawa. Kemudian kelimpahan, ini kelimpahan 0 sampai 100. Yang ini menunjukkan kelimpahan dari fragmen-fragmen itu. Seperti ini misalnya yang memiliki kelimpahan 100 itu adalah fragmen dengan bobot 41. Artinya fragmen dengan bobot 41 ini adalah yang paling besar kelimpahannya. Ya, ini paling besar sehingga ini disebut sebagai base peak atau puncak dasar. Puncak dasar itu adalah puncak yang paling tinggi kelimpahannya di dalam suatu spektra. Nah, ini kemudian ditetapkan sebagai 100%. Yang lainnya dihitung relatif terhadap base peak.
Nah, bismik ini kenapa fragmen 41 ini paling tinggi ya? Tentunya suatu fragmen itu memiliki kelimpahan paling besar karena fragmen itu adalah fragmen yang paling stabil. Ini adalah fragmen yang paling stabil. Ya. Kemudian diikuti yang lain-lainnya. Nah, ini dihasilkan dari mana fragmen itu? Dihasilkan dari ini. Dari molekul ini yang kemudian terfragmentasi. Dimetilpentan ini kemudian terfragmentasi. Ya. 100 ini kok bisa jadi ada 85 dari mana? 85 ini 100 ini kemudian kalau dia terfragmen putus satu CH3 di sini misalnya ya. Ini kan di sini CH3, maka bobot molekul fragmen ini akan menjadi 85. Sehingga ini adalah molekul 2,4-dimetilpentan yang kehilangan 1 CH3. Ya. Kemudian 57 dapat dari mana gitu. Nah, ini Anda nanti akan bisa perhitungkan ya. Dia akan ketika dia putus di sini berapa sih fragmen ini bobotnya. Nah, Anda bisa hitung. Ya. Jadi dari ini kenapa dia bisa seperti itu karena ion molekul ini tidak stabil ya, kemudian dia mencari cara untuk mendapatkan stabilitas itu dengan cara terfragmentasi. Ya, oke. Nah, ini contoh berikutnya. Ya, ini juga demikian. Kalau yang ini base peak-nya, puncak dasarnya adalah di 43. Fragmen ini adalah fragmen yang paling stabil. Ya. Yang paling stabil adalah yang kelimpahannya paling tinggi. Kelimpahan fragmen tergantung pada keseimbangan antara kecepatan pembentukan dan dekomposisinya. Jadi tergantung pada stabilitasnya. Fragmen yang melimpah terbentuk dengan mudah dan kemudian mempunyai tendensi yang rendah untuk terfragmentasi lebih lanjut. Jadi fragmen yang paling banyak ini adalah yang relatif stabil. Nah, fragmen yang paling melimpah itu dinyatakan mempunyai kelimpahan relatif 100% dan disebut sebagai base peak atau puncak dasar. Kelimpahan fragmen yang lain dinyatakan relatif terhadap puncak dasar. Jadi ini adalah relatif terhadap yang paling tinggi. Nah, kemudian yang penting lagi di dalam spektra MS itu adalah adanya isotop. Ya, karena beberapa atom itu memiliki isotop. Ya, dengan kelimpahan yang cukup besar perbandingannya dan itu memang akan terdeteksi. Ya, tidak akan gabung begitu ya, karena memang setiap isotop itu bobotnya berbeda. Seperti misalnya kalau karbon 12 itu memiliki isotop C13 ya, tetapi kelimpahan isotop C13 itu hanya 1,1%. Ya, kemudian atom oksigen itu mempunyai isotop dengan bobot 16 itu 99,8% dan O dengan bobot 18 itu hanya 0,2%. Tetapi yang penting ini yang kelimpahannya cukup besar, ini misalnya isotop dari HCl. Ya, Cl atau klor itu klor 35 itu punya kelimpahan 75,5%. Klor dengan bobot molekul 37 ini memiliki kelimpahan 24,5%. Jadi perbandingannya cukup tinggi. Brom demikian juga ya, Br ini dengan bobot 79 itu memiliki kelimpahan 50,5, sedangkan brom yang memiliki bobot 81 itu memiliki kelimpahan 49,5. Ya, jadi hampir 1:1 kelimpahan perbandingan antara Br79 dengan Br81. Ya. Nah, ini nanti akan terbaca di dalam MS. Kalau molekul itu memiliki atom-atom yang punya isotop. Ya, misalnya memiliki Cl dan Br, nah itu akan ada dua-duanya, ya akan ada dua-dua isotop itu terbaca di dalam MS.
Ini dalam spektrum massa, ion bermuatan tunggal yang mengandung atom karbon akan juga memberikan puncak pada satu mass unit lebih tinggi disebabkan adanya kelimpahan C13 di alam yaitu 1,1%. Untuk ion yang mengandung N atom karbon, kelimpahan puncak isotop ini adalah N kali 1,1%. Nah, kemudian kalau di dalam golongan 7, I, iod, dan F itu tidak punya isotop, ya, monoisotopik, ya, tetapi Cl dan Br itu punya isotop. Ya, Cl itu isotop 35 dan 37, rasionya 3:1. Dan Br itu 79 dan 81 dengan rasio kurang lebih 1:1. Dengan demikian, jika suatu ion molekul atau ion fragmen dengan satu atom Cl atau Br, maka akan memberikan puncak pada dua massa unit lebih besar dengan kelimpahan berturut-turut yang berbeda sesuai dengan perbandingan isotopnya tadi. Ya, contohnya ini. Misalnya ini satu kloropropana. Ya, 2 kloropropana ini. Ini mempunyai Cl, satu atom Cl. Tetapi Cl itu punya isotop, yaitu ada Cl35 dan ada Cl37 yang itu melimpah di alam. Maka di dalam kenyataannya, kloropropana ini ada yang memiliki Cl-nya itu 35, ada juga kloropropana yang memiliki Cl yang 37. Berapa perbandingan banyaknya adalah sesuai dengan perbandingan kelimpahan isotop itu. Ya, perbandingannya 3:1. Untuk yang 35 itu kira-kira 3, yang 37 itu kira-kira 1. Dan ini akan terbaca di dalam ion molekul ini. Ya, kalau yang ada Cl mesti ada M+ dan kemudian M+2. Ya, ini M+ ini adalah ketika dia punya propana ini memiliki Cl yang bobotnya 35, tapi kemudian ada juga yang memiliki Cl dengan bobot 37 dan itu akan perbandingannya adalah 1:3. Ya, kemudian untuk brom juga demikian ya, karena brom itu perbandingannya 1:1. Ya, maka ini untuk bromopropana yang bobot molekulnya 122 dengan bobot bromopropana dengan bobot 124, ini juga rasionya hampir 1:1. Nah, ini adalah ketika kita menemukan suatu molekul dalam MS itu memiliki M+ dan M+2 dengan rasio yang seperti ini, maka kita patut menduga bahwa molekul itu mempunyai Br. Oke, nah ini kalau dengan sulfur, tadi kita lihat kelimpahan sulfur itu kecil, ya M+2-nya, maka ini juga sangat kecil. Nah, beberapa hal yang penting, ini catatan tentang molekul-molekul dengan heteroatom, ya. Yang pertama, catatan pertama, isotop itu dia akan kelimpahannya di dalam molekul itu akan sesuai dengan kelimpahannya di alam, ya. Jadi kalau itu isotopnya tadi Cl itu kelimpahannya 3:1, ya, 35 dan 37 itu kelimpahannya 3:1, maka di dalam MS itu juga akan terbaca seperti itu. Ya, kemudian itu karbon itu memang ada yang C13 dari 1,1%. Mestinya memang ada M+1, puncak M+1, tetapi ini sangat kecil ya, karena kelimpahannya hanya 1,1%. Kalau ada Br ya karena perbandingan antara Br yang bobotnya 79 dengan yang 81 itu 1:1, maka akan ada M+2 yang equal, yang hampir sama dengan M+. Kalau ada Cl, maka M+2 itu sepertiganya dari M+. Ya, rasionya 3:1. Kalau iodin, ya iod ini tidak ada isotopnya, ya, tetapi kalau ada iodin, maka iod itu akan lepas dulu ketika dia ditembak
oleh elektron, ya maka akan ada gap yang besar antara M plus dengan fragmen berikutnya, yaitu sekitar 27. Nah, gap ini ya ada gap besar antara M plus dengan fragmen berikutnya 127. Nah, kita patut menduga di dalam molekul itu ada ion. Nah, kemudian informasi penting juga ketika dalam molekul itu mempunyai N, ya maka M plus itu akan jumlahnya atau bobotnya itu akan bilangan ganjil. Ya, nanti Anda buktikan. Kalau suatu atom itu memiliki N, satu N ya, maka BM-nya dia akan ganjil. Tapi kalau dia punya N-nya jumlah genap, ya dia akan genap. Ya. Jadi kalau N-nya ganjil, maka BM-nya dia akan ganjil. Kalau ada S, maka M plus 2 itu akan 4% lebih kecil ya, sekitar 4%-nya dari M plus. Nah, demikian kuliah kita hari ini tentang MS. Semoga bisa diterima. Dan silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen-komen di akun YouTube saya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.